Pemirsa, tim nasional sepak bola Indonesia kalah melawan Uzbekistan di laga semifinal Piala Asia U23. Bagaimana reaksi warga Indonesia yang menyaksikan langsung pertandingan semalam di Stadion Abdullah bin Khalifa? Ya, kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama Bimo Nur Rahman yang merupakan pendukung setia Garuda Muda yang menonton langsung. Halo Mas Bimo, selamat sore waktu Jakarta. Selamat sore Mbak Vita dan Mbak Gina. Hari ini di Qatar saya jam 12 kurang lebih siang. Beda 4 jam kita ya. Nah Mas Bimo, kita ingin tahu bagaimana atmosfer saat Anda menyaksikan Garuda Muda semalam. Ya, saya kecewa sekali Mbak dengan wasit yang berpihak tidak fair karena menurut saya itu pelanggaran kartu merah dan juga anulir gol di babak pertama itu menurut saya sangat mengecewakan ya Mbak ya. Dan juga kami lihat performa tim Indonesia sangat bagus. Ada Marcelino, ada Arhan itu sangat bagus. Tapi sayang sekali Mbak. Jadi wasitnya itu wasit Shin Yen Hao dan wasit VAR-nya itu yang dari Thailand, saya lupa namanya itu sangat-sangat mengecewakan. Ya. Jadi semoga kedepannya Indonesia berhadapan dengan Irak dengan wasit yang fair Mbak. Oke. Doa kami Mbak dari warga Indonesia yang nonton langsung dari Doha, Qatar. Ya, Mas Bimo, dengan kontroversi yang dilakukan oleh wasit itu reaksi dari warga negara Indonesia dan juga penonton di sana seperti apa sih gambarannya semalam? Wah, rasanya gemes sekali Mbak, kayak mau ngelempar botol aqua Mbak pada saat itu Mbak. Tapi karena kita menghargai negara Qatar sebagai yang mengadakan acara, kami tetap tertib, tetap menghormati. Dan tapi rasanya kesal sekali Mbak, sampai ada yang berteriak-teriak untuk Uzbekistan, pendukung Uzbekistan kebetulan di bangku tribun VIP itu ada sebagian pendukung Uzbekistan, tuh banyak sekali diteriakin sama fans Indonesia Mbak. Ya Mas Bimo, kalau bicara soal permainannya Anda menyaksikan secara langsung dari awal sampai dengan akhir, sikap dari wasit itu seperti apa? Yang tidak adilnya semuanya, apakah setiap sanksi misalkan kartu merah, kemudian juga ada beberapa hal lain yang menjadi kontroversi, itu benar adanya tampak seperti ada kecurangan menurut Anda yang berada di lapangan pada saat itu? Iya Mbak, contoh kasusnya waktu Arhan kakinya diinjak Mbak, itu terlihat jelas kakinya itu diinjak, tapi tidak ada wasit tidak mau melihat VAR ke layar dan wasit tidak meniupkan peluit Mbak. Harusnya, setahu saya itu harusnya sudah tertiup peluit, dan jika bola ada di timnas Indonesia tetap play on, kalau bola di pihak Uzbekistan itu harusnya sudah ditiup peluit dan itu tidak dilakukan oleh wasitnya. Itu satu. Yang kedua, itu wasit itu terlalu memihak pada saat memberikan kartu kuning kepada coach Shin Tae-yong. Itu terlihat sekali kan tidak perlu. Dan yang terakhir saya lihat kartu merah yang diberikan untuk kapten timnas Indonesia itu juga sangat disayangkan ya Mbak. Ya, nah dengan adanya pemberian kartu merah kemudian juga menganulir gol, ini apa yang kemudian waktu itu dilakukan wasit sepengetahuan dari Mas Bimo ya, yang berada langsung di lapangan? Ya, wasit langsung melihat VAR, lalu langsung memutuskan setelah dilihat-lihat berulang kali, baru memutuskan. Dan sebenarnya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Uzbekistan itu tidak ada satupun yang dilihat VAR, dan ada satu saya ingat tuh, itu VAR-nya dipercepat Mbak, video tayangannya percepat. Kalau yang Indonesia diulang-ulang kali gitu Mbak, itu salah satu ketidakadilan yang menurut saya Mbak. Ada berapa kali ketidakadilan Mas Bimo? Mas Bimo lihat di situ videonya ketika ngelihat VAR itu ada yang dicepat jadi nggak kelihatan slow motion, yang nggak kelihatan ada pelanggarannya. Kemudian juga tadi disampaikan ketika ada kaki pemain kita diinjak juga nggak kena sanksi apapun dari Uzbekistan ya. Ada berapa pelanggaran yang Mas lihat kayaknya nunjukin nggak adil? Sudah 3 kali ya. Tadi saya katakan itu yang pada saat Arhan diinjak kakinya, lalu pada saat gol Indonesia,
Lalu yang terakhir itu yang kartu merah Kapten Timnas Indonesia. Itu beberapa kali berbeda dengan waktu Indonesia itu dilihat VAR untuk pelanggaran Arhan atau tidak. Ternyata tidak dilakukan oleh wasit ya. Dan sangat disayangkan ya. Oke, Mas Bimo, itu adalah soal Gitu, Mbak. pertandingan semalam ya, tapi kita kan harus melangkah lagi nih. Masih ada satu langkah lagi, Indonesia akan menghadapi Irak nanti di tanggal 2 Mei. Seperti apa antusiasme dari warga di sana? Dan juga para supporter tentunya. Ya, saya sempat ngobrol kepada para supporter yang kemarin saya bertemu di warung Indonesia, warung Mariam. Setelah nonton bola kami kelaparan, malam-malam ramai-ramai kami makan di warung Indonesia di Qatar. Lalu kata supporter yang lainnya mereka udah libur Mbak, libur dan menunggu sampai hari pertandingan selanjutnya melawan Irak. Jadi antusiasnya di sini sangatlah berbeda yang dirasakan kami dari Indonesia dan juga ada warga Indonesia yang tinggal di sini. Itu sama-sama ya gila bola Mbak, bisa dibilang Mbak. Iya. Untuk support timnas Indonesia kami tunggu Mbak. Gimana pun caranya, ada yang bekerja, yang izin libur dan lain-lain. Oke. Jadi nanti tanggal 2 Mei tetap akan berada di Qatar untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Irak. Harapannya bagaimana, Mas? Harapannya ya tentu dengan kejadian kemarin kita harus lebih waspada dan juga pemain Indonesia tetap fokus, tidak perlu hiraukan apa yang disebutkan oleh netizen. Dan saya harap besok Rafael Struijk bisa ikut bergabung bermain untuk membela timnas dan juga timnas mendapatkan hasil yang terbaik, yaitu menuju Olimpiade Paris 2024. Wah, itu jadi harapan kita Itu, bersama Mbak, Mas. Masih ada salah semangatnya. satu peluang lagi Indonesia bisa lolos di ajang Olimpiade Paris 2024. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Bimo atas waktunya. Salam untuk teman-teman semua di sana. Siap, siap Mbak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.